Kalau padahal sudah minta pengampunan, bagaimana dengan konteks keselamatannya? Bahkan dosa yang lebih hebat lagi. Saudara, kalau sudah diselamatkan, betul-betul diselamatkan, mungkin gak berbuat dosa lagi? Jawab. Berdasarkan apa saudara mengatakan mungkin? Berdasarkan kamu sudah berdosa gitu. Kalau engkau sungguh-sungguh sudah diselamatkan, mungkin berbuat dosa lagi enggak? Jawab? Enggak berani jawab. Takut berdosa begitu. Mungkin berdosa lagi. Apa sebab? Alkitab mengatakan, waktu Yohanes menulis surat 1 Yohanes pasal kedua, jikalau di antara kamu ada orang berdosa, di hadapan Allah ada seorang pengantara. Dia menulis surat bukan kepada orang kafir, bukan kepada orang yang melawan Tuhan, justru kepada anak-anak Tuhan. Jadi orang yang sudah diselamatkan sebagai anak Tuhan masih ada kemungkinan berbuat dosa. Ini buktinya dari Alkitab. Tetapi bagaimana caranya Tuhan menghadapi orang berdosa sebelum diselamatkan atau diselamatkan? Sebelum diselamatkan, dia perlu keselamatan. Sebelum diselamatkan lagi, tidak apa-apa toh? Tidak. Karena ada sesuatu ikatan di mana engkau tidak seharusnya meremehkan darah yang begitu berharga. Kedua, engkau tidak seharusnya menghina perintah dan cinta kasih Allah. Ketiga, engkau tidak seharusnya mendukakan Roh Kudus. Itu sebab Roma pasal 6 ayat 1 dan ayat 15 dikatakan, bolehkah kita sesudah diselamatkan tetap hidup dalam dosa? Sekali-kali tidak. Tidak boleh. Dan di Alkitab mengatakan tidak boleh kita untuk mau menyatakan anugerah Tuhan itu limpah, maka kita berdosa lebih banyak. Itu sekali-kali tidak boleh. Tidak boleh berbuat dosa. Tetapi kalau kelemahan kadang-kadang jatuh dalam dosa bagaimana? Maka saudara-saudara, saya memakai bahasa Inggris berkata, for a non-Christian to sin is a rule. For a Christian to sin is an exception. Nah, ini jelas ya. Bagi orang bukan Kristen, berdosa itu hidup sehari-hari mereka yang rutin. Rutinitas hidup mereka. Bagi orang Kristen, seorang Kristen yang berdosa adalah kepeleset, sesuatu hal yang terkecuali. Bukan satu kerutinan. Di sini perbedaan. Bedanya kedua, orang bukan Kristen baru waktu berbuat dosa, mereka hatinya rasa tidak apa-apa. Orang Kristen waktu berdosa, ada Roh Kudus yang membenarkan dan membersihkan hati nurani sehingga bisa berfungsi normal untuk menegur dengan keras. Nah, ini perbedaan. Ketiga, orang belum Kristen, dia mempermalukan diri dan dia tidak rasa malu mempermainkan dosa. Rasa itu enak. Orang Kristen berbuat dosa bukan saja mempermalukan diri, memalukan nama Tuhan, sehingga dia punya resiko adalah sulit lagi bersaksi bagi Tuhan yang tidak masyarakat. Itu sebab kalau orang Kristen berbuat dosa harus minta pengampunan kepada Tuhan. Pertobatan satu kali itu untuk menerima Tuhan. Pertobatan terus menerus untuk mencapai hidup kesucian dalam kesaksian setiap hari sampai Kristus datang kembali. Engkau bilang, kalau saya sudah berdosa, sekarang saya takut dekat kepada Tuhan, bagaimana? Jangan sesudah berdosa dengan suara setan. Suara setan pertama mengatakan, tidak apa-apa kok, berdosa tidak apa-apa. Semua orang lemah, pendeta pun ada yang jatuh, dan Allah itu penuh dengan cinta kasih. Ini suara setan yang manis. Waktu engkau berbuat dosa, dia memberi kekuatan engkau berbuat dosa. Setelah engkau berbuat dosa, dia lari. Itu namanya suara setan. Suara hati nurani, sebelum engkau berdosa, jangan. Setelah engkau berdosa, dia tidur. Setelah engkau berdosa, hati nurani, kau sudah berdosa. Suara Roh Kudus, sebelum engkau berdosa, mengajar firman melalui hamba-hambanya, dan pada waktu engkau baca kitab suci. Waktu engkau mau berdosa, sedang berbuat dosa, firman itu mulai membuat engkau berdebar. Sesudah engkau berbuat dosa, Tuhan mengatakan, Roh Kudus berkata, saya sangat sedih dengan apa yang kau sudah kerjakan. Tapi saya memberikan kekuatan yang kembali. Bertobatlah, karena darah itu begitu mahal menebus engkau. Engkau kembali kepada Tuhan Allah.
Suara hati nurani, suara Roh Kudus, suara setan berbeda sekali. Saudara menjadi orang Kristen harus bisa membedakan sehingga kembali kepada Tuhan. Engkau bilang, Tuhan saya sudah berusaha gagal lagi, bagaimana? Tuhan tahu. Ada orang terlalu lemah di dalam hal-hal tertentu, tapi dia berjuang setengah mati, sulit menang. Engkau bagaimanapun jangan menyerah. Jangan membiarkan setan membawa engkau lebih jauh dari Tuhan. Di dalam dinasti Qing ada seorang jenderal namanya Chen Guofan. Dia selalu perang, selalu kalah. Lalu dia lapor kepada raja di Beijing. Aku setiap kali perang, setiap kali kalah. Demikianlah laporan. Bahaya enggak? Bisa pindah tempat kepalanya dong. Iya dong? Aku setiap kali perang, setiap kali kalah. Tapi ini seorang jenderal yang sekaligus sastranya bagus. Dia membalikkan raja. Setiap kali aku kalah, setiap kali aku perang lagi. Pinter enggak? Dia tidak mengatakan li zan li bai. Dia balik. Li bai, li zai zan. Setiap kali kalah, saya setiap kali perang terus lagi. Sri Baginda, inilah laporannya. Akhirnya bukan saja tidak potong kepala, naik pangkat. Nah sekarang, bagi orang Kristen sudah ada kelemahan, sudah ada kejatuhan. Saya anjurkan, saudara bukan kecewa, bukan meninggalkan Tuhan, sudah berdosa, takut sama Tuhan, dan lari. Bodoh, engkau double berdosa. Engkau kembali kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya selalu gagal, tapi saya mau berjuang terus. Kira Tuhan memberikan kekuatan kepada engkau. Ruginya adalah engkau sering berada di dalam hidup di dalam dosa. Engkau akan kehilangan kehormatan, respek orang lain kepada kamu. Itu ruginya kamu sendiri. Dan engkau hidup dalam pergumulan tak habis-habis. Putar-putar di dalam padang belantara seperti orang Israel. 40 tahun tidak bisa keluar. Karena apa? Hidup terus di dalam pencobaan terhadap Tuhan. Hidup terus diam dosa. Mari kita hidup menang. Meninggalkan semua sifat yang lama. Minta Tuhan kasih kekuatan dan berjanji sungguh-sungguh. Sedini mungkin pemuda-pemudi. Sedini mungkin ambil keputusan. This is my decision. This is my prayer. This is my commitment. Lord, the rest of my life, I wholly dedicate myself to you. Itu penting sekali.